Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willa Apri Nurlis dari kelas 2A, NIM 2286206030, jurusan S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Dosen pengampu Bapak Rizky Ananda MPD. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pendidikan IPS Sekolah Dasar. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang mendeskripsikan peradaban bangsa Indonesia pada masa kerajaan Hindu. Agama Hindu-Buddha berasal dari India. Agama Hindu-Buddha dapat menyebar ke Indonesia karena dibawa oleh kaum Brahmana atau pendeta. Dalam agama Hindu dikenal dengan sistem kasta. Kasta adalah perbedaan tingkatan status sosial pada masyarakat Hindu. Tingkatan kasta terbagi dari 5, yaitu yang pertama Brahmana, terdiri dari pendeta, tokoh agama, dan yang kedua Ksatria, terdiri dari raja, bangsawan, dan prajurit. Yang ketiga Waisya, terdiri dari pengusaha, pedagang, dan petani. Yang keempat yaitu Sudra, terdiri dari pelayan, pembantu, dan pekerja kasar. Dan yang terakhir yaitu Pariya, terdiri dari gelandangan, penjahat, dan orang buangan. Agama Hindu masuk pertama kali ke Indonesia pada tahun 400 Masehi atau abad keempat. Kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu pertama di Indonesia yang terletak di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur, didirikan oleh Kadungga dan raja terkenalnya Mulawarman. Peninggalan sejarahnya berupa prasasti Yuva Mulawarman yang berisi pengorbanan 20.000 ekor sapi untuk dewa. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu yang terletak di tepi Sungai Citarum, Bogor, Jawa Barat. Raja terkenalnya adalah Purnawarman. Peninggalan sejarahnya berupa prasasti Ciaratun yang berisi cetakan kaki Raja Purnawarman. Kerajaan Kediri adalah kerajaan Hindu yang terletak di tepi Sungai Brantas, Kediri, Jawa Timur. Didirikan oleh Raja Kamaswara dan raja terkenalnya Jayabaya. Jayabaya menulis kitab ramalan Jangka Jayabaya yang berisi ramalan masa depan Indonesia. Kerajaan Kediri berhasil dikalahkan oleh Ken Arok. Kerajaan Singasari adalah kerajaan Hindu yang terletak di Malang, Jawa Timur. Kerajaan Singasari didirikan oleh Ken Arok dan raja terkenalnya adalah Kertanegara. Raka Kertanegara melakukan ekspedisi ke Melayu untuk menguasai Semenanjung Malaya. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu yang terbesar dan terletak di delta Sungai Brantas, Mojokerto, Jawa Timur. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya dan mencapai puncak kejayaan pada masa Raja Hayam Wuruk yang didampingi oleh Pati Gajah Mada. Pati Gajah Mada mengucapkan sumpah palapa untuk menguasai seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Peninggalan dari Majapahit berupa Kitab Negara Kertagama, karangan MPU Prapanca yang berisi istilah Pancasila, dan Kitab Sutasoma, karangan MPU Tantular yang berisi istilah Bhinneka Tunggal Ika. Kerajaan Majapahit runtuh karena perang saudara dan masuknya agama Islam. Yang kedua yaitu mendeskripsikan peradaban bangsa Indonesia pada masa kerajaan Buddha. Agama Buddha berasal dari India dan diperkenalkan oleh Siddhartha Gautama. Agama Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana dan agama Buddha tidak mengenal sistem kasta. Kerajaan Kalingga atau Holing adalah kerajaan Buddha yang terletak di sekitar Pekalongan dan Japara, Jawa Tengah. Kerajaan Kalingga diperintah oleh Ratu Sima yang adil dan bijaksana. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan Buddha yang terbesar dan bercorak maritim. Kerajaan Sriwijaya terletak di Jambi hingga Palembang,
Sumatera Selatan. Didirikan oleh Dapunta Hayang dan mencapai puncak kejayaan pada masa Raja Bala Putra Dewa. Kerajaan Sriwijaya runtuh karena serangan Raja Rajendra Chola dari Kerajaan Chola Dewa, India. Peninggalan sejarah yang terkenal adalah Candi Muara-Takus di Riau. Selanjutnya, Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram Buddha adalah kerajaan Buddha yang diperintahkan oleh dinasti Sailendra di sekitar Yogyakarta. Peninggalan yang terbesar adalah Candi Borobudur yang terletak di Magelang, Jawa Tengah dan selesai dibangun pada masa Raja Samaratungga. Yang ketiga yaitu mendeskripsikan peradaban bangsa Indonesia pada masa Kerajaan Islam. Agama Islam berasal dari Arab dan masuk ke Indonesia pada abad ke-11 dibawa oleh para pedagang dan ulama. Di Pulau Jawa, penyebaran agama Islam dilakukan oleh Wali Songo. Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama yang terletak di utara Perak, Lok Saumawe, Aceh. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Sultan Malik Al-Saleh dan menjadi pusat penyebaran agama Islam di Nusantara. Selanjutnya, Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh adalah kerajaan Islam yang terletak di Kutara, Banda Aceh, didirikan oleh Sultan Ibrahim dan mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Iskandar Muda. Peninggalan yang terkenal adalah Masjid Raya Aceh. Selanjutnya yaitu Kerajaan Demak. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam yang pertama di Pulau Jawa yang terletak di Demak, Jawa Tengah. Didirikan oleh Raden Patah dan mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Trenggono. Kerajaan Demak merupakan pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa melalui Wali Songo. Selanjutnya yaitu Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam adalah kerajaan Islam yang terletak di Kota Gede, Yogyakarta. Didirikan oleh Wijaya dan mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Agung. Pangeran Diponegoro merupakan salah satu tokoh pahlawan dari Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam mengalami kemunduran karena pengaruh penjajah Belanda. Selanjutnya yaitu Kerajaan Banten. Kerajaan Banten adalah kerajaan Islam yang terletak di Banten dan merupakan bagian dari Kerajaan Demak. Raja pertamanya adalah Sultan Hasanuddin dan mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Ageng Tirtayasa. Selanjutnya yaitu Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon adalah kerajaan Islam yang terletak di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Didirikan oleh seorang wali songo yaitu Sunan Gunung Jati. Kerajaan Cirebon mengalami kemunduran karena politik divide et impera atau adu domba Belanda dengan membagi menjadi tiga, yaitu Kasepuhan, Kanoman, dan Kacirebonan. Selanjutnya yaitu Kerajaan Gowatalo. Kerajaan Gowatalo adalah kerajaan Islam yang merupakan gabungan Kerajaan Gowa dan Kerajaan Talo di Sulawesi Selatan. Kerajaan Gowatalo sering disebut dengan Kerajaan Makassar yang didirikan oleh Sultan Alauddin. Kerajaan Makassar menjadi pusat perdagangan rempah-rempah dan menjadi pelaut-pelaut yang tangguh terutama dari daerah Bugis. Mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Hasanuddin dan mengalami kemunduran karena diadu domba dengan Aru Pelaka dari Bone. Dan terakhir yaitu Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate dan Tidore adalah kerajaan Islam yang terletak di sekitar Pulau Halmahera, Maluku Utara. Kerajaan Ternate Tidore menjadi kerebutan penjajah Eropa karena kaya akan rempah-rempah. Sultan Ba'abullah merupakan Raja Ternate yang berhasil mengusir Portugis dari Maluku. Baiklah, di sini bisa kita lihat lokasi dari kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu lokasi kerajaan Hindu. Bisa kita lihat di peta ini. Dan yang kedua yaitu lokasi kerajaan Buddha. Dan yang terakhir yaitu lokasi kerajaan Islam. Dan karena semua itu ada, terjadilah pengaruh besar terhadap keadaan setempat di Indonesia, baik segi budaya maupun segi yang lainnya. Demikianlah yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.